Selanjutnya mulai bertanya, "Lu siapa?" Begitulah bagi yang pola, pikirannya tak dipakai maksimal, otak pun mengecil dan pikun. Begitu katanya. Ingatlah content creator itu, sesungguhnya penyampaian informasi. Dia adalah orang yang membuat, mengedit, dan mengelola konten digital untuk dipublikasikan di platform online. Konten yang dibuat dapat berupa tulisan, gambar, video, podcast, atau gabungan dari beberapa materi, tentu saja bisa jadi dosa jariah atau pahala berlimpah, semuanya karena karya yang dibuatnya. Content creator dapat bekerja secara individu atau di industri kreatif, semuanya itu penuh persaingan yang terkadang menghalalkan segala cara. Mereka dapat membuat konten untuk berbagai tujuan, seperti menginformasikan, menghibur, atau menginspirasi audiens. Content creator yang sukses membutuhkan kombinasi keterampilan teknis dan kreatif, seperti keterampilan komunikasi yang baik, imajinasi yang kreatif untuk menghasilkan ide-ide konten yang unik, kemampuan desain grafis, fotografi, atau editing video, pemahaman tentang SEO, kemampuan menggunakan perangkat lunak dan alat-alat digital, seperti detektif bocil buah karya Harry Sky. Dia sering menghibur para bule Eropa di Om TV, yang tampak seperti memperdaya. Sesungguhnya semuanya atas dasar suka sama suka. Seperti saat melacak alamat rumah, nama-nama keluarga hingga umur dan tempat tinggalnya muncul di layar kaca, pada mulanya orang bule itu sangat panik, tapi berujung tertawa dan sepakat tayang di YouTube. Para pembuat konten harus punya kemampuan menganalisis kinerja konten. Beberapa tips untuk menjadi content creator yang sukses adalah tentukan niche dan passion. Kenali target audience, pilih platform yang tepat, buat rencana konten, produksi konten berkualitas, optimisasi dan promosi, analisis dan evaluasi. Rumit bukan? Bagi guru pembuat konten bisa berbagi ilmu. Menjadi manajer dalam sebuah manajemen, profesional memberdayakan para siswanya dalam bentuk deep learning yang serba full. Tentu saja materi seminar ulang tahun ketiga, media satu guru yang diberikan para pakar ini, paling cocok untuk menjiwai para guru yang jati pembuat konten. Mari kita simak konten berikut ini yang syarat edukasi bermakna untuk para generasi Z. Katanya itu. Nah, Ariel Noah itu juga ternyata kakaknya yang lebih punya bakat di bidang nyanyi. Tapi sayang, kakaknya itu katanya bodoh. Tapi jangan lupa itu hanya bahasa gaul, bodoh dalam tanda kutip. Intinya bahwa Ariel Noah itu berpolitik sehingga orang tuanya itu bisa mengikuti kehendak dirinya, beda dengan kakaknya yang dididik oleh orang tuanya agar aktif di paskibra saja. Menurut Ariel, kenapa? Ayah dan ibunya itu tidak mengizinkan kalau kakaknya itu pergi main band. Karena apa? Ya begitulah yang namanya para penyanyi atau pemain band itu sangat negatif pada saat itu. Kosong banget nih berarti sekarang ya. Iya, kemarin juga malam tahun baru akhirnya main game, main komputer. Negatifnya para pemain band itu lebih banyak hura-hura, terutama lebih banyak bermain wanita. Begitulah negatifnya pada saat itu dianggap oleh orang tua itu seolah-olah tidak ada nilai positifnya sama sekali. Atau single tapi lagi ada deket sama orang, cuman bilangnya jalanin dulu aja. Tuh banyak kayak gitu. Aku salah satu korbannya nih soalnya nih. Oh gitu sih. Kalau status ditanya punya pacar nggak? Enggak. Tapi kayak ya deket ada gitu. Kalau Karil kosong banget nih berarti sekarang ya. Iya. Untuk para ustadz yang akan ceramah dan bingung menentukan materi, ini ada materi pengajian setahun, artinya dari mulai bulan Muharram, ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan 12 bulan ke depan di sini sudah ada materinya, ya, dan disesuaikan dengan bulannya, ya. Jadi ketika kita mau menyampaikan materi baik kultum, khutbah Jumat, ya, tinggal buka buku ini pengajian setahun, ya, inspirasi ceramah para dai untuk kultum harian di masjid, tausiah di perkantoran, ya, juga bisa dibacakan di tengah-tengah keluarga kita. Inilah salah satu konten yang admin buat untuk meluruskan pergaulan remaja yang terlalu liar,
Tentu saja menjaga harmonisasi dengan semua pihak adalah yang utama. Itu pun sering mendapat caci dan maki dari netizen yang tidak tahu tujuan dari pembuat konten. Apa itu? Akan kita bahas di seminar akhir tahun ke-2024. Kita akan menyimak apa yang disampaikan oleh Noe Sabrang setelah kemarin Pak Fahrudin Faiz atau Pak Dr. Fahrudin Faiz membahas tentang spiritualisasi bagi guru. Nah, sekarang ini Noe Sabrang yang terkenal sebagai penyanyi dan dia juga sekarang adalah ilmuwan yang telah berhasil menciptakan sebuah media sosial konon katanya akan menjadi pesaing Instagram atau Facebook. Apa itu? Oke, kita bahas besok ya. Kian menjauh. Konten kreator yang dibuat guru sesungguhnya punya peran penyeimbang, walaupun di balik itu juga tak menutup kemungkinan menjadi mesin penghasil dolar. Banyak guru-guru yang berhasil tetapi tidak mau menampilkan dirinya bahwa dia adalah konten kreator. Mengapa sih? Ini akan kita bahas nanti. Karena banyak sebenarnya guru yang sukses jadi konten kreator itu seperti halnya guru gembul begitu. Tetapi rata-rata mereka itu bersembunyi. Karena apa? Karena suksesnya itu di bidang hal-hal yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan, bahkan ada konotasi negatif. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Cita seutuhnya. Masa kini buat rencana cemerlang. Konten kreator game online yang dibuat oleh seorang guru dan ternyata menghasilkan uang yang luar biasa besarnya dibanding dengan gaji PNS begitu. Tetapi dia merasa sedih. Kenapa? Kok sekarang banyak sekali anak-anak remaja yang jadi korban game online. Padahal game online yang dia buat itu berunsur positif untuk meluruskan hal-hal negatif. Kan banyak game online kadang-kadang itu Ka'bah atau pintu gerbang masuk Ka'bah itu dijadikan sasaran tembak dalam pertempuran. Salah satu contoh seperti itu. Kan itu tidak mendidik. Nah, untunglah di Indonesia sekarang banyak sekali guru-guru yang berhasil membuat konten game online. Tetapi dia itu bersembunyi. Kenapa ya? Maju bersama jadi panutan. Admin menilai guru-guru yang berprestasi dalam membuat konten kreator yang mendidik dan menyaingi konten-konten kreator dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harusnya guru-guru demikian mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Sehingga guru-guru itu tidak sembunyi-sembunyi, tapi berani terbuka bahwa ini adalah karya saya. Apalagi di samping mendapatkan penghargaan dari YouTube, juga penghargaan dari pemerintah. Kan dunia pendidikan kita jadi imbang antara orang-orang yang mencari dolar dengan cara yang tidak halal dan merusak generasi muda. Karena konten-kontennya diimbangi oleh konten-konten karya guru dan siswa yang dididik oleh guru untuk membuat karya kreasi sesuai dengan the planning yang disampaikan oleh Pak Menteri zaman Pak Prabowo sekarang ini. Admin juga sebenarnya belajar membuat konten berikut ini sehingga mendapatkan esen dari YouTube berkat kerjasama dengan guru-guru yang pernah membuat karya dan berhasil meraup dolar tersebut. Tetapi admin tidak mencari dolar di sini, sebenarnya ingin berbagi ilmu saja. Oh, ternyata benar bisa mendapatkan uang dari media sosial, dari berbagai media sosial yang ada saat ini. Tetapi fokusnya kita tanggung jawab sebagai orang yang membina nilai-nilai moral. Karena sekarang ini media sosial luar biasa ya, nilai negatifnya itu hampir susah dikendalikan. Kalau bisa sih meniru Dr. Fahrudin Faiz atau Noe Sabrang lewat karya-karya itulah maka dia menjadi melambung tinggi, dunia dan akhirat bisa diraih tampaknya. Oke, selamat berkarya dan selamat menyaksikan konten yang akan kita saksikan besok dalam seminar, yaitu yang dibawakan oleh Noe Sabrang. Ya, Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom, kita akan mulai dan malam ini untuk moderator ada Bu Nurlaili, beliau pimpinan wilayah juga ya. Ya, kami persilahkan kepada saya manggilnya Mbak Laili nih. Silakan Mbak Laili. Terima kasih, Mr. Bams. Izin suara saya terdengar jelas nggak nih? Jelas. Silakan. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan malam hari ini, Selasa 31 Desember 2024, kita masih bersama-sama berkumpul dalam kegiatan webinar 3 tahun 1 guru. Di hari yang ke-6 ini dengan tema Bicara Pendidikan Indonesia, mau dibawa kemana sih? Seperti itu. Sebelumnya, yang kami hormati para penasehat media 1 guru yang pada malam hari ini bisa berkesempatan untuk hadir, dan juga pengurus pusat atau pimpinan pusat 1 Guru Indonesia. Beliau Bapak Isnawan, Kang Yudi, Mr. Bams, dan yang lainnya. Bapak Ibu pengurus wilayah, serta Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang semoga selalu dalam keadaan sehat menjelang pergantian tahun ini di malam tahun baru. Perkenalkan, saya Nurlali Rahmawati, pimpinan wilayah dari Jawa Tengah, yang pada malam hari ini akan menjadi host membersamai pertemuan kita. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar dengan Bapak Dedi Nur Hadiat dalam materi Guru with Content Creator. Sebelum kita memulai kegiatan webinar ini, marilah kita sama-sama berdoa, semoga kegiatan kita malam hari ini diberikan kelancaran dan selalu mendapatkan ridhonya, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Beliau Bapak Dedi Nur Hadiat. Adapun profil dari beliau Pak Dedi yaitu beliau lulusan S1 IKIP Jakarta tahun 1991, S2 jurusan Manajemen Pendidikan tahun 2005, S3 UNJ tahun 2009, dan beliau menyandang gelar doktor di tahun 2013. Selain itu, untuk mengembangkan konten edukatif, Pak Dedi mengubah salah satu sudut ruang kerjanya menjadi studio podcast. Di studio itulah Pak Dedi memproduksi video-video pendek yang kontennya memperkaya sudut pandang kita terhadap suatu peristiwa. Saat menjadi pionir kepala sekolah di SMA Negeri 2 Cikarang Barat, Pak Dedi pernah memaksa pengembangan properti tetangganya untuk berkontribusi membangun sekolahnya. Passion-nya terhadap budaya mengajarkan Pak Dedi untuk menulis buku-buku budaya yang sempat bestseller pada zamannya. Demikian sekilas profil narasumber pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama beliau Bapak Nur Dedi Hadiat dengan materi Guru with Content Creator. Nantinya beliau narasumber akan menyampaikan materi. Namun di sela-sela penyampaian materi tersebut, apabila Bapak Ibu akan menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui kolom chat atau dengan raise hand, dan nantinya kami atau narasumber akan merespon atau menanggapinya. Sebelumnya, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Burung bernyanyi di pagi hari. Cakep. Angin berhembus membawa cerita. Cakep. Selamat datang di webinar malam hari ini. Cakep. Semoga bermanfaat buat kita semua. Luar Terima biasa. kasih. Baiklah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama dengan Bapak Dedi sehingga kegiatan webinar pada malam hari ini dapat kita mulai. Kepada narasumber Bapak Dedi, kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Direktur 1 Guru, Bapak Isnawan. Dan di sini saya absen dulu nih satu persatu. Pak Yudi dari Jawa Barat, yang terhormat Bapak Wahyu, yang terhormat Siti Mustika, SD Muhammad Selawi, oh dari Selawi ya. Yang terhormat Bu Rizka, yang terhormat Bu Rina Agustina, yang terhormat Ibu Puji,
yang terhormat Bu Laila, Bu Nur Jamilah, Bu Nia Kania Dewi Smart dari Bandung, Maula, Bapak M. Asep Juanda SPD, Ibu Dianita Jatim, Ibu Desi, alhamdulillah ada Pak Cepi dari UPI ya. Terima kasih Pak Cepi. Yang terhormat Bu Ayu Nurmalayani NTB, Pak Arif Hermawan Jawa Timur. Ini anonim, siapa yang terhormat anonim katanya. Ibu Afifah yang terhormat Mr. Bam. Dan yang lain yang belum saya sebutkan satu persatu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya materi yang saya siapkan di PowerPoint itu sudah disajikan di media Kompasiana 3 hari yang lalu, dan sudah saya buatkan dari satu tulisan di Kompasiana itu menjadi 2 konten yang tadi. Yang pertama saya masukkan di YouTube channel Waglo Gubuk Apung, dan penggalanya sengaja saya simpan di Ale TV. Ada beberapa channel yang sengaja saya buat di YouTube itu, tetapi sengaja di sini saya informasikan hanya 2 channel saja, dan dua-duanya memang sudah monetisasi. Kebetulan bersamaan. Adapun materi yang tadi kita tonton itu tidak umum. Biasanya karena sasarannya adalah remaja, saya banyak membahas tentang putus cintanya Vicky Naki dengan Tukba. Kemudian dikupas di situ. Karena Tukba itu kan dari Turki. Kemudian Vicky Naki kan dari Indonesia yang go internasional. Yang spektakuler ya. Di negara manapun kayaknya hampir tidak ada yang tidak kenal siapa itu Vicky Naki. Karena dia itu menguasai bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Ukraina, apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia tidak pernah kuliah di jurusan bahasa. Dia belajarnya dari YouTube atau dari media sosial lainnya, termasuk dari TikTok. Nah, saya mengupas siapa Vicky Naki dan mengapa percintaannya kandas. Tentu ada nilai-nilai pendidikan yang saya masukkan di dalam. Tetapi itu hanya mecin. Karena apa? Kalau seperti naskah yang tadi Bapak Ibu saksikan, itu kan materi untuk seminar sekarang. Ya tentu saja penontonnya juga tidak banyak. Karena apa? Karena itu kan materi yang benar-benar keilmuan. Sedangkan konten yang saya buat itu rata-rata berkisah tentang percintaan remaja. Makanya kalau lihat nanti di PowerPoint yang akan saya tayangkan lewat Mr. Bam, di situ ada jumlah penonton, negara mana saja yang menonton, nanti ya akan ditayangkan oleh Mr. Bam. Kalau dulu waktu perang pertama kali Rusia, itu penonton saya itu banyak sekali di situ, di grafiknya itu, loh kok dari Rusia banyak sekali begitu. Nah sekarang ternyata tidak ada satupun penonton dari Rusia, karena konon katanya internet di sana itu diputus karena sedang suasana perang. Makanya lebih banyak berkomunikasinya tidak lewat itu, tapi lewat media lain. Begitu menurut informasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya perkenalkan dulu tadi, saya ini sebenarnya guru SD dulu, tapi tidak pernah mengajar karena lulusan dari SPG. Kebetulan saya itu sejak SD, SMP, SPG itu suka ikut lomba nyanyi, vokal, guru main band,
puisi, apa begitu. Makanya begitu lulus dari SPG itu, cobalah testing ke perguruan tinggi IKIP Bandung dan di situ diterima di jurusan seni rupa. Ini awal mula kisah. Pada saat saya diterima sebagai mahasiswa diploma, bukan S1, tapi diploma. Nah, kemudian setiap kali mata kuliah diberikan oleh dosen, selalu saya terjemahkan dengan versi sendiri karena lulusan dari SPG dicetak untuk guru SD, saya kemas sedemikian rupa menjadi buku materi ajar. Buku materi ajar untuk SD, untuk SMP, itu aja dua dulu pada saat itu. Jadi begitu lulus dari perguruan tinggi 3 tahun 1987 pada saat itu langsung diterbitkan di PT Intermasa Jakarta. Dan pasarnya spektakuler karena apa? Belum pernah ada buku pelajaran kesenian di Indonesia untuk pegangan siswa. Kalau buku untuk pegangan guru ada karangan Pak Oho Garha pada saat itu. Tetapi untuk siswa belum pernah ada. Dan saya adalah orang pertama yang mengarang buku untuk SD di dunia itu yang diterbitkan di Gramedia. Kemudian berubah menjadi Grasindo, pecah. Jadi ada Elek Koputindo, ada Gramedia, dan ada Grasindo. Nah, disitulah buku saya ternyata dugaan meledak luar biasa pada saat itu sampai dibeli sama pemerintah. Makanya beberapa provinsi saya itu dulu hampir tidak pernah ada di rumah. Ke Batang, ke Bangkalan, Madura, ke Surabaya, keliling-keliling. Sempat dipanggil sama kepala sekolah. Jangan terlalu banyak izin, ngajarnya bagaimana. Begitu kata kepala sekolah pada saat itu, intinya ditegur. Kemudian saya katakan, saya tidak pernah meninggalkan mengajar. Malah dibentak. Enggak meninggalkan ngajar di mana? Kemarin katanya dari Semarang. Besok mau ke Surabaya. Ini nostalgia, Bapak dan Ibu. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Akhirnya saya tunjukkan ini foto yang di Semarang dan ini oleh-olehnya Bandeng Presto. Saya katakan dulu gitu. Dan besok saya ke Surabaya, saya ceritakan begitu. Bingung. Karena apa? Saya kan mengajar di SMA Negeri 1 Tambun Selatan pada saat itu. Dijemput di depan sekolah oleh Gramedia atau Grasindo mempergunakan mobil dinas diantar ke Bandara Soekarno-Hatta pagi-pagi dan di sana tiketnya sudah ada ya, sudah kita terima. Langsung naik pesawat terbang hanya 1 jam 15 menit sampai ke lokasi dan di lokasi itu natar tidak lama, paling juga 30 menit, paling lama tuh 1 jam. Setelah itu kembali lagi dan siangnya saya ngajar. Jadi kalau saya natar pasti disesuaikan dengan jam ngajar. Pagi-pagi kita pergi, apakah ke Madura, apakah ke Surabaya, ke Bangkalan, kemana begitu keliling-keliling Indonesia lah jalan-jalan. Itulah enaknya menulis. Jadi kita itu lebih populer daripada pejabat-pejabat yang ada di lokasi kota dan Kabupaten Bekasi. Di luar lebih harum, apalagi sampai sekarang kalau kita ketik nama di Google Dedi Nurhadiat, boleh Bapak Ibu Bu Apipa, kemudian Pak Arsam, Padil, sambil iseng-iseng buka, itulah karya saya pada saat itu. Kalau nggak salah sekarang jumlahnya sudah lebih dari 70 buku ya. Salah satu di antaranya ini yang ada di depan saya ini. Ini salah satu di antaranya. Ini diterbitkan di Grasindo untuk SLTP. Kalau ini baru terbit, ini proses tidak mengelabui hasil. Ini adalah calon kepala sekolah berprestasi atau kalau dulu itu ada seleksi
Kepala sekolah yang sudah 2 periode, kalau ingin jadi kepala sekolah bertahan harus diuji lagi. Dan ini adalah uji kompetensinya saya buatkan dalam bentuk sebuah buku. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran eh, langkah-langkah saya untuk bidang konten kreator itu diawali dari situ dulu. Nah, karena saya mengarang buku SD, SMP, SMA, pertama yang terbit SMA dulu, kemudian SMP, yang meledaknya adalah buku SD pada saat itu. Dan sekarang sudah kebiasaan menulis walaupun diterbitkan per judul. Salah satu contoh di antaranya tadi itu ada 2 konten itu satu naskah di Kompasiana dibuat konten YouTube menjadi 2 judul tentang Newa Sabrang tadi. Itulah salah satu contoh. Nah, yang saya ingin ceritakan di sini, status guru itu merupakan peluang besar untuk menjadi pelopor seperti Noe Sabrang. Kenapa? Noe Sabrang itu kan penyanyi, tetapi kuliahnya 3 jurusan. Matematika, fisika, satunya lagi psikologi. Bayangkan, kita kuliah satu saja ngos-ngosan. Tapi Noe Sabrang, ya mungkin ketitisan MH Ainun Najib kali ya. Jadi 3 jurusan dan itu di luar negeri. Tapi apa yang terjadi selesai kuliah? Harusnya ini guru yang membuat simbolik itu. Neo Sabrang ternyata menciptakan simbolik itu lebih canggih daripada Facebook, lebih canggih daripada Instagram. Kenapa lebih canggih? Ternyata kalau anak-anak bermain Facebook, bermain Instagram, nge-share foto, membuat kalimat hanya untuk main-main atau ya sekedar happy-happy saja. Tetapi kalau di simbolik itu setiap nge-share pasti dikelompokkan oleh sistem. Oh, ini pariwisata. Kemudian mengomentari ada orang yang berbicara psikologi. Wah, yang begitu itu nggak bagus, seharusnya begini. Maka nanti masuk ke bagian psikologi. Jadi kata-kata apapun, video apapun, gambar apapun, maka akan dikelompokkan oleh sistem yang ada di simbolik itu. Makanya kemarin saya tanya kepada Noe Sabrang, sudah sejauh mana simbolik itu? Karena apa? Karena sekarang ini banyak anak-anak di Indonesia itu setelah lulus kuliah nganggur. Padahal dia sudah lulus jadi sarjana. Gara-gara apa? Gara-garanya salah jurusan. Ini permasalahan. Kalau dia itu memiliki aplikasi atau media sosial simbolik, ketika bingung ngambil jurusan, tinggal buka aja di simbolik. Oh, ternyata saya tuh calon dokter. Oh, saya calon seniman. Karena apa? Karena setiap nge-share itu dikelompokkan oleh sistem akan ketahuan. Oh, dia itu sebenarnya cocoknya di biro perjalanan. Gitu. Makanya kemarin saya kejar terus. Dikira Noe Sabrang itu mau jadi menteri pendidikan. Ternyata tampaknya Allah belum mengabulkan doa saya. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, simbolik itu harusnya yang membuat atau yang mencipta itu adalah guru. Karena guru lebih tahu anak-anak SLTA, anak-anak SLTV, anak-anak SD itu sebenarnya ini mau dijadikan apa dan arahnya kemana. Orang tuanya aja kadang-kadang bertanya nggak tahu. Guru BK karena terlalu banyak siswanya sampai ribuan di sekolah. Kalau tidak ada catatan, susah. Ditanya sama orang tua, anak saya cocoknya masuk jurusan apa? Tapi kalau memiliki aplikasi yang diciptakan oleh Noe Sabrang itu, dia tinggal klik, udah ketahuan. Karena setiap hari dia kan nge-share foto, nge-share kata-kata. Itulah barangkali harusnya simbolik itu minta izin ke Noe Sabrang. Kan Noe Sabrang itu pembina di Satu Guru.
orang-orang yang ada di satu guru per wilayah itu semuanya ngadain pertemuan lah dengan Noe Sabrang. Bagaimana kalau simboliknya itu kita kelola, misalkan begitu. Namanya kitanya Noe Sabrang, tetapi kita akan ikut beribadah di situ. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, status guru itu peluang besar untuk jadi pelopor itu bukan dongeng, bukan cerita. Yang saya lakoni seperti itu. Saya jadi penulis buku SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Gara-gara nulis. Kemudian saya sekarang baru merintis konten kreator. Alhamdulillah YouTube-nya sudah monetisasi beberapa, bukan cuma satu channel ya kan, seperti yang tadi itu dua-duanya sudah monetisasi. Kemudian bisa jadi pembicara di mana-mana, bisa jadi pejabat. Ternyata seleksi pejabat juga sama Bapak dan Ibu. Saya jadi kepala sekolah karena saya mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, bahkan di banyak sekali penghargaan dari nulis sebagai penulis tingkat nasional gitu, beberapa kali penghargaan, dan seleksinya itu hanya formalitas saja, langsung menduduki jabatan itu. Yang lain sampai seleksi itu testing 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya itu tidak terlalu sering testing, kalau nggak salah hanya testing pertama langsung lulus pada saat itu. Nah, itulah barangkali jika kita jadi pelopor, bisa jadi peneliti. Bahkan tadi lagu yang kita dengarkan di akhir video, sekarang saya ini kan di setiap akhir konten di YouTube selalu ada lagunya seperti tadi kita dengarkan. Saya rasa itu enak. Dan itu saya ciptakan sendiri. Dari mana? Yaitu dari AI. Dari semua keilmuan yang baru-baru itu, harus guru-guru itu sampai mengerti paling tidak. Sehingga saya sekarang lagu-lagu yang saya ciptakan dihitung-hitung sudah lebih dari 49 lagu dengan yang tadi kita dengarkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kepeloporan itu paling banyak dipegang oleh guru. Dan itu bukan isu. Setelah saya lihat, kalau sekarang lagi musimnya AI, kan kata Pak Mukti, Profesor Dr. Mukti, Menteri Pendidikan saat ini, nanti AI itu jadi mata pelajaran, Bapak dan Ibu. Ini peluang bagi kita itu. Saya sudah bisa menciptakan lagu lewat AI. Dalam waktu 1 jam aja bisa 5 lagu kalau kita lagi mood begitu kan. Dan gampang membuatnya. Nah, ada kemungkinan karena tidak semua lagu yang kita ciptakan lewat AI itu seindah yang tadi kita dengar. Itu diseleksi yang bagus-bagus baru saya masukkan di YouTube. Itu tekniknya kan seperti itu. Dan ada kemungkinan nanti, kalau kemarin kan saya bermimpi ingin jadi penulis tingkat nasional di Gramedia. Ternyata buku saya meledak. Di toko buku mungkin Bapak dan Ibu tidak ada yang tidak mengenal buku yang pernah saya terbitkan di Gramedia atau di Grasindo. Kalau lihat di Google, diklik begitu, oh ini bukunya, itu salah satu contoh. Jadi penulis, konten kreator, pembicaraan, pejabat, peneliti, pencipta lagu, kemudian saya lebih tertarik lagi sekarang ini sama Mbah Erza. Abah Erza ini guru musik yang boleh dikatakan spektakuler karena membimbing anak sehingga go internasional. Kemarin baru dari Australia, dan yang menggegerkan itu dia pentas di Glastonbury, Inggris. Gara-garanya wanita berhijab dari Sanawiyah dididik karena sering bolos, hobinya di kelas tuh mukulin bangku. Akhirnya dia bina, kemudian musiknya metal. Begitu di-share di YouTube, begitu di-share di Facebook, dibaca oleh orang Eropa, dan sekarang keliling-keliling. Kayaknya Eropa negara mana yang belum dikunjungi? Kayaknya hampir tidak ada, semua negara sudah dikunjungi. Itu jasa seorang guru, kepeloporannya seperti itu. Makanya kalau Ibu Bapak yang hadir di sini sekarang sudah jadi konten kreator, anak-anak yang di kelas yang punya bakat itu kita liput,
kemudian kita masukkan, ada dua kemungkinannya. Anak itu melesat, mengalahkan guru-gurunya, dan POB itu Voice of Baceprot itu kan dari Garut tipe kampungan, jalannya bolong-bolong di pinggir gunung, rumahnya juga dekat sawah, jauh ke kota. Tapi sekarang kan keliling-keliling go internasional. Dia luar biasa. Nah, ini kan di luar dugaan. Gurunya nggak seperti itu. Mbah Erjanya kan tidak seperti itu. Tapi anaknya bisa dasar seperti itu. Berawal dari tulisan, bisa jadi konten kreator, bisa naskah dibuat video. Salah satu contoh menurut Profesor Dr. Renal Kasali dari Universitas Indonesia, sekarang dosen UI itu sudah jarang nulis di Kompas. Termasuk Renal Kasali sendiri. Ya kan punya channel YouTube. Dan di situ menghasilkannya, kalau nulis di Kompas, itu pembacanya tidak sedahsyat yang ada di media sosial. Gitu salah satu contohnya, saya ikuti Renal Kasali. Dan alhamdulillah gara-gara YouTube saya itu dibredel. Dulu YouTube saya udah dasar karena pertama kali ada YouTube saya sudah jadi YouTuber pada saat itu, tapi dibredel. Tidak bisa, gara-garanya apa? Ada lagu Ebit, ada lagu orang-orang. Dulu nggak apa-apa dulu. Ternyata seiring waktu, jangankan sengaja dimasukkan. Kalau ada suara pengajian di masjid, kita sedang meliput YouTube, kemudian suaranya masuk, dimasukkan ke YouTube, itu yang namanya pengajian, yang namanya lagu itu ada hak ciptanya. Jadi kalau mau masukkan yang ngaji sendiri gitu. Kalau ngambil, itu banyak yang sudah hak cipta begitu. Akhirnya apa? Karena saya tidak kontrol, diberi peringatan sama YouTube juga tidak sempat karena sibuknya sebagai guru, akhirnya hilang. Kaget, mana saya pergi ke Turki, pergi ke Hong Kong, pergi kemana. Itu yang namanya di YouTube itu benar-benar seperti album kenangan. Ke negara manapun saya pergi, saya simpan di YouTube. Hilang. Sekarang, waduh, gimana kalau sudah hilang begitu kan menderita itu kan. Salah satu contoh. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengikuti perkembangan. Dulu YouTube tidak seketat itu. Sekarang, oleh sebab itu, jadi guru harus jadi pelopor perubahan dan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan seperti itu. Dan bagi pemula yang ingin langsung booming, langsung bisa mendapatkan honor dari YouTube, saya memberi bocoran. Ya, kita kerjasama dengan artis atau ilmuwan. Seperti Pak Pais. Pak Pais itu yang pembicara kemarin itu profesor kan dia sebagai dosen filsafat. Dia itu hanya ceramah di masjid. Saya datang ke rumahnya dengan dengan Pak Isnawan, dengan Pak Agus Sugiarto. Pada saat itu langsung datang ke sana ke Yogyakarta. Begitu cerita apa? Saya itu di masjid berceramah, saya nggak punya YouTube. Tapi peserta pengajiannya hanya beberapa orang saja. Tapi direkam. Akhirnya adalah orang di masjid itu yang bisa YouTube. Akhirnya dimasukkan ke YouTube. Meledak sampai sekarang. Sekarang kan YouTube-nya lebih populer daripada artis yang biasa-biasa saja. Sudah selevel dengan artis-artis papan atas. Tuh, salah satu contoh. Guru tidak harus pandai main YouTube. Termasuk saya, Bapak dan Ibu. Saya itu kemarin sudah ditelepon, Pak, itu honor YouTube katanya sudah bisa diambil, katanya begitu. Baru ada WA tadi dapat WA. Salah satu contoh, itu kan oleh teman guru yang mengelola bidang itu. Kalau saya hanya bikin konten aja, setelah itu biarkan aja orang teman-teman jadi berbagi rezeki, biar nggak capek, biar nggak lelah. Makanya saya juga kuliah S3 di UNJ itu kan terkenal Universitas Neraka Jahanam kalau S3-nya itu. Karena ada yang 7 tahun, 8 tahun, itu belum lulus-lulus. Tetapi saya itu hanya barengan dengan Pak Wiranto. Pak Wiranto masuk ke UNJ
Ya sama, wisudanya juga bareng. Dalam waktu singkat langsung wisuda. Kenapa? Karena berbagi tugas. Begitu juga membuat konten itu, kita harus berbagi tugas. Siapa yang urusan memanage, jangan sampai ke delete seperti YouTube saya itu yang sudah terkenal, sudah dahsyat pada saat itu kok jadi hilang, kan sedih. Karena tidak ada manajemen gitu. Itu salah satu di antaranya simbiosis mutualisme konten kreator, artis, dan ilmuwan. Begitu konten Noe Sabrang, itu penontonnya sudah 2 hari, 3 hari hanya 300. Tapi ketika saya bercerita tentang cinta, Harris Kui dengan Kueni dari Vietnam, itu sehari saja sudah 2.000. Apalagi ketika ada pria yang menikah di Tatar Sunda, ditinggal oleh istrinya, malam-malam kabur, Pahmi namanya. Nah, kemudian saya liput. Itu begitu tayang aja dari sekarang udah 75.000 penonton gitu. Nah, salah satu contoh. Jadi berita-berita seperti itu kita masukkan unsur-unsur pendidikannya. Kalau saya begitu. Sekarang di akhir lagu saran-sarannya saya buat lagu. Di akhir konten itu supaya mereka tidak jenuh kalau diberi eh, wajangan-wajangan itu, kan penonton bisa hilang tuh. Apalagi kan penonton saya itu di situ kalau lihat di grafik, coba lihat di grafik di situ. Ada gambar kan di situ. Ini yang kemarin ini. 13 sampai 17 tahun, 13 tahun sampai 17 tahun itu 0,1% penontonnya. Kemudian 18 tahun sampai 24 tahun 7,2%. Usia 25 sampai 34 tahun itu 21,4%. Kemudian usia 35 sampai 44 21,8%. Usia 45 sampai 54 23,5%. Usia 55 sampai 64 udah usia pensiun tuh, masih suka nonton video saya sebanyak 8,8%, dan usia 65 sampai tak terhingga di sini 7,3%. Jadi kalau kita terlalu banyak ngasih saran, biasanya usia 13 sampai 17 tahunnya itu hilang. Karena nggak mau digurui mereka. Tetapi ketika saya rubah sarannya dalam bentuk lagu, ternyata anak-anak seneng dengan lagu itu. Padahal isinya saran. Tapi kemarin saya sempat dimaki-maki sama anak setelah dilacak, anak SLTP. Karena saya di situ judul lagunya itu Harris mengkhianati Kinoy, kalau tidak salah judul lagunya. Karena kan Harris itu bertemu di TikTok, datang ke Vietnam, berkunjung ke rumah Kueni, dan Kueni punya teman namanya Kinoy. Padahal Harris datang ke sana itu karena jatuh cinta sama Kueni. Nah, ternyata begitu jalan-jalan, akhirnya Kueni pergi ke kamar kecil, ada kesempatan di situ Kinoy nembak. Nembak Harris. Makanya saya bikin lagu. Wallah, yang namanya netizen ya, kalau marah itu Masya Allah, harus kebal kita itu. Dia nggak tahu kalau saya itu usia sudah sesepuh ini dimarahi bocah kecil. Salah satu contoh. Nggak apa-apa. Akhirnya saya ciptakan lagu berikutnya. Mohon maaf. Akhirnya lagunya tayang. Dan ternyata penonton untuk lagunya itu yang minta maaf itu bahkan yang paling banyak penggemarnya. Hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi kita harus membaca grafik. Guru harus tahu di situ ditayangkan. Tuh, guru harus tahu di situ eh, ada gambar di situ Sabrang Leto, sosok calon Menteri Pendidikan itu 1 tahun yang lalu. Ya, kemudian juga ketika Neo Sabrang yang ditunggu-tunggu. Kemudian Mas Sabrang diceramahi mahasiswa. Itu penontonnya hanya sekedar
sampai 3.000, paling tinggi 3.000-an ya itu. Tetapi ketika berbicara masalah cinta, ternyata yang kakek-kakek aja suka. Tapi berbicara seperti tadi, Queenie yang dihianati oleh Kino yang model tadi kan dalam bentuk lagu ya, itu penontonnya banyak. Termasuk cerita, ya itulah barangkali sebagai pengalaman saja. Tapi kalau kita mengangkat artis seperti Noe Sabrang kemarin tuh kan saya bikin beberapa, itu walaupun sekarang baru 300, itu dalam waktu tak akan lama itu nanti penontonnya akan ribuan. Itu sebagai pengalaman. Ketika Dahlan Iskan dioperasi hatinya, karena Dahlan Iskan itu kan hatinya membusuk, kemudian disarankan untuk diganti dan diganti oleh remaja usia 18 tahun, hatinya dipindahkan ke Dahlan Iskan. Kemudian sekarang kepribadian Dahlan Iskan menjadi berubah ternyata. Makanya saya ciptakan lagu Dua Kepribadian. Itu pakai AI. Lah lagunya enak sekali kata saya itu kan. Nah itu di situ Dahlan Iskan ketika belum populer, penontonnya itu hanya 15 orang tuh. Orang nggak suka itu Dahlan Iskan berubah kepribadian, kalau nggak salah judulnya itu, penontonnya nggak banyak. Begitu heboh, ternyata penontonnya sekarang udah naik terus sekian ribu penonton itu. Hampir setahun setengah itu penontonnya sedikit sekali. Sekarang melonjak tiba-tiba karena heboh gitu. Itu salah satu contoh. Jadi kalau berkarya, berkarya saja. Jangan, Pak Deddy Nurhadiatmo kalau bicara seperti kemarin tuh Om Jai, sekali pergi ke sini uangnya sekian sekian sekian, dinulis di Kompasiana. Karena Om Jai di dunia itu. Dan saya ngalami apa yang dikatakan Om Jai itu benar, tapi nggak langsung begitu. Orang saya aja nulis buku itu tidak langsung meledak, begitu. Nah sekarang juga saya YouTube hanya pengganti honor, pengganti pulsa, nggak banyak yang didapatkan. Tapi sudah ada undangan-undangan. Di antaranya, Pak, bagaimana sih cara menciptakan lagu lewat AI? Katanya, bayar. Kata saya, canda. Padahal enggak lah. Nah, salah satu contoh, itu nanti ngundang. Jadi mereka yang bertanya itu akan ngundang nanti. Dan kita akan jadi pembicara di situ. Minimal tiket pesawat terbang mah sudah di tangan tuh. Gitu. Sebagai bahan gambaran, Bapak dan Ibu, kayaknya kalau ada yang bertanya dulu biar ini baru dua partisi nih saya jelasin. Baru 2 partisi nih masih banyak ini. Biar nggak jenuh. Iya, Barangkali ada yang Pak bertanya. Dedi. Ginggi. Izin saya Iya. membacakan chat pertanyaan di itu nih, Pak nih. Iya, monggo. Yang pertama dari Kang Yudi, Jawa Barat. Assalamualaikum, Pak Dr. Dedi. Waalaikumsalam. Saya mencoba menjadi konten kreator dengan link YouTube tersebut. Nah, untuk monet belum bisa karena subscribe masih jauh. Mohon Hanya saran dan 1.000. masukannya. Hatur nuwun. Subscribe itu sebenarnya kan tidak usah banyak, 1.000 aja udah cukup, bisa dimonetisasi. Sebenarnya biasanya kalau tidak fokus karena pekerjaannya banyak, kalau guru itu kan apalagi administrasi banyak sekali saat ini, itu tunggu aja. Tapi konsisten terus saja bekerja begitu, jangan mikirin monetisasi dulu. Nanti juga kalau kita rutin setiap hari 1 video, itu akan cepat. Tuh. Caranya begitu Pak Yudi. Jadi seperti menulis juga, saya buku ini, saya menulis seperti Om Jai. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu ternyata 1 bulan atau 2 bulan saja udah jadi 1 buku. Kalau langsung menulis 1 buku begini, wah, ongkek, tumbang kita. Tetapi kalau nyicil, kan ada pepatah katanya, bahasa Sunda mohon maaf nih ya. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cikaracak itu air netes-netes, niban batu yang begitu kerasnya. Lama-lama coba lihat, batu itu menjadi berlubang. Begitu. Jadi Pak Yudi,
percaya deh 1 tahun juga itu sudah ribuan subscribe. Coba deh. Tapi harus konsisten. Kalau bicara cinta, cinta aja. Bosen lah. Bosen memang. Makanya saya membuat channelnya macam-macam. Kalau sekarang udah capek bicara cinta mulu, sebab ada yang bilang gini, ih kakek-kakek katanya nggak malu ya ngomongin masalah cinta, ini kan tua ya, kan bilang begitu. Malu kan kita juga sebenarnya. Salah satu cara nah, dalam keadaan kejenuhan seperti itu ya sudah, kita bikin naskah yang lain, kita masukkan di channel yang lain. Harus konsisten kalau bicara pendidikan. Nah, kalau berbicara tentang cinta, ya bercerita tentang berita-berita dan begitu. Konsisten Pak Yudi. Barangkali sudah terjawab ya? Iya. Hanya 1000 subscribe. Enggak lama. Oh, Pak Yudi kan guru. Kalau guru itu hanya sehari juga bisa. Kalau ngajar di SLTP itu Masih sekolah sampai ratusan, Pak Dok. Aduh, masih jauh Gimana? ini. Harus ngejar Pak Dok ini. Masih 500-an saya. Subscribe-nya. Sehari, besok juga kan ngajar. Materi ajarnya seperti tadi, Pak Yudi. Tadi kan saya sengaja nulis di Kompasiana, kemudian dipenggal tulisan itu menjadi 2 bagian. Yang satu bagian dibikin naskah pakai AI. Itu kan bukan suara saya, itu ada suara perempuan, ya kan? Itu tulisan yang ada di Kompasiana ditranslate mempergunakan AI menjadi suara perempuan, suara anak-anak. Tadi kan suaranya macam-macam ya kan? Nah, model begitu. Ya, betul. Nah, itu sehari itu, apalagi kalau kita punya naskah banyak yang sudah banyak ditulis, kan tinggal copy paste masukin di AI langsung berubah kan begitu. Nah, anak-anak disuruh nonton materi ajar. Besok materinya Pak Yudi ngajar materi apa? Kalau itu PPKN ya, katakanlah nilai dan norma. Informatika Pak Dok. Bicara aja tentang informatika. Oh, informatika mah lebih dahsyat lagi kalau berbicaranya itu tentang TikTok. TikToknya beritanya harus yang beda dengan yang lain. Salah satu contoh, di TikTok itu banyak penyesatan. Untuk ini bisa mendapatkan hadiah dari TikTok ini. Nah, itu jelaskan bahwa sebenarnya itu hadiah itu TikTok tidak pernah kan memberikan hadiah, tetapi hadiahnya itu adalah dari yang ngasih gift itu kan, model begitu. Beritakan model begitu, dibikin di YouTube salah satu contoh. Nah, anak-anak silahkan materi ajar besok di rumah tonton dulu video ini. Kalau di rumah kan ada WiFi biar nggak pakai makan pulsa misalkan begitu. Kalau di sekolah silahkan ditonton dulu. Itu sehari juga udah 1000. Itu siswa berapa di sekolahan? Kalau di negeri itu di SMA Tambun aja udah 1.500. Begitu. Saya 500-an Pak Dok kalau untuk siswa. Gue udah 1000. Kan sekarang udah 1000 tuh ya. Ya, betul. Udah 500. Ya, guru berbahagialah bagi para guru. Sebenarnya dunia ini milik guru. Mau jadi pengarang, mau jadi penulis, mau jadi konten kreator, mau jadi pejabat. Sekda di Kabupaten Bekasi itu guru agama, Bapak Dr. Muhyiddin tuh. Bapak Dr. Muhyiddin itu kan guru agama di SMA 2 Kota Bekasi. Kemudian dia pindah ke Pemda karena dia pernah ngajar ilmu sosiologi. Ilmu sosiologinya itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, langsung jadi sekda. Sampai pensiunnya jadi sekda. Itu salah satunya. Guru sebenarnya berpeluang untuk jadi apapun. Jadi pejabat apapun, dari guru, anggota dewan apapun. Tetapi saya sudah terlambat karena saya kan mempelajarinya baru sekarang. Walaupun saya syukurlah, saya sudah jadi penatar tingkat nasional, saya sudah menjadi buku bestseller SD, SMP, SMA, saya sudah jadi punya konten kreator, saya sudah mencipta lagu dan pernah mendapatkan penghargaan. Padahal saya bukan jurusan musik ya kan, tetapi menguasai ilmu yang tadi itu yang saya ceritakan. Banyak orang-orang yang cemburu. Saya jurusan musik nggak dapat penghargaan itu dalam bidang musik. Saya sekarang aja begitu AI muncul sudah berapa puluh, hampir mendekati 100 dalam waktu dekat lagu. Tinggal nanti kalau ada di murid Pak Yudi ingin menyanyikan lagu, misalkan ingin rekaman suaranya bagus, boleh tuh lagu-lagu yang saya setel aja di Waglogung, kan di akhir-akhirnya itu, di ujung-ujung di akhirnya itu pasti ada lagu. Nah, pilih aja itu. Salah satu contoh. Nanti kan seperti POB, Mbah Erjanya itu
tidak melejit, tapi begitu anaknya melejit, sekarang yang mendapat penghargaan Mbah R ya. Saya lihat tuh di televisi, lihat di Instagram, oh dapat penghargaannya banyak sekali. Sebenarnya keuntungan bagi guru itu luar biasa. Apapun bisa kita raih, gitu Pak Yudi. Siap, siap, Pak Dok. Terima kasih. Ya. Iya, 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 iya. Iya. Enggak, ada lagi yang Ada bertanya. lagi, Nggi. Ada lagi. Ya, Pertanyaan berikutnya dari M. Asep Juanda dari SMA Negeri 20 Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Dr. Dedi. Mohon maaf, izin bertanya. Aplikasi apa yang bisa dipakai untuk membuat lagu yang mungkin bisa dijadikan sarana atau media pembelajaran? Oke. Banyak, ada aplikasi berbayar, ada aplikasi tidak berbayar. Kalau ingin aplikasi berbayar, langsung tanyanya ke Om Jai. Om Jai itu selalu berbayar. Mau aplikasi apapun berbayar terus. Kalau saya itu nggak pernah tuh pelit, saya itu gratisan mulu. Gratisan pakai Suno kalau untuk mencipta lagu. Tapi jangan kaget kalau mencipta lagu pakai Suno itu, kalau tidak tahu ilmunya, begitu keluar musiknya ya jadi kayak musik yang tidak kita sukai, jadi teriak-teriak yang kayak ngomong kayak pokoknya untuk seusia kita mah nggak suka lah kayak gitu. Tapi kalau sudah tahu celahnya, untuk mendekati irama keroncong, untuk mendekati irama-irama ngepop, bisa. Lama-lama juga akan ketemu gitu. Ada ilmunya memang. Tapi itu tidak ada di buku. Itu hanya pengalaman aja, bikin aja. Nanti juga akan ketemu kok. Tapi yang paling gampang itu sebenarnya aplikasi berbayar. Kalau aplikasi berbayar itu bisa lagunya misalkan ingin sesuai suaranya, nadanya, iramanya seperti Ebit GAD. Tinggal ambil nama itu, kemudian kita ngarang, makin nanti akan lagu seperti lagu Ebit GAD. Tapi bayar. Tapi kalau saya kan gratisan. Lagu-lagu yang saya ciptakan itu lewat AI itu gratisan, itu nggak bayar. Itu. Hanya dari 5 lagu yang dibikin itu paling-paling 1 atau 2 lagu saja yang enak, yang lainnya saya buang. Kalau kalau bayar, langsung sesuai dengan hati nurani kita, jadi semua nggak ada yang gagal tuh. Tapi kalau gratisan, namanya juga gratisan. Oke, gitu. Aplikasi semuanya karena ada di aplikasi kok. Termasuk Pak Pais itu Pak Dr. Pais yang kemarin berbicara tentang filsafat itu, tentang spiritualisasi guru. Dia itu bukunya banyak sekali bukunya. Tapi ketika saya ngobrol, dia nggak pernah nulis buku. Lah, Bapak itu buku banyak ini siapa? Ya itu dari YouTube. Ternyata YouTube itu kalau dibuka di sistemnya itu, ternyata apa yang kita omongkan itu sudah ada naskahnya, tinggal memfotokopi, tinggal fotokopi paste jadi buku. Berbahagialah bagi orang-orang yang sudah memasukkan naskah. Walaupun ngomong cerita kayak apa begitu, itu sudah jadi naskah itu. Coba aja buka di di aplikasi YouTube-nya. Di sistemnya itu seperti tadi ada gambar grafik ya kan, ada apa itu di situ, semua tulisan itu tinggal copy paste aja, bisa langsung ke penerbit, tinggal edit dikit gitu. Salah satu contoh diantaranya Pak Dr. Pais itu, setelah saya baru kaget, loh kok Pak Pais bukunya sebanyak ini nggak pernah nulis. Ya itu tulisan saya, tapi saya bicara kan katanya lisan. Nah, kemudian aplikasi itulah yang memindahkan menjadi sebuah tulisan. Untuk kenaikan pangkat mah zaman dahulu, angka kredit, wah sudah begitu mudahnya. Tapi kan dulu belum ada AI. Gitu barangkali Pak. Terima kasih Pak Prof atas masukannya dan sarannya, insya Allah saya akan coba ya. Iya, kita bersama-sama di satu guru mah kapan-kapan kita ngadain pertemuan, dan saya sarankan juga ke Pais. Kan Pais itu sudah keliling-keliling, kemarin ke Jerman, kemudian ke Jepang, terus keliling. Ya kali-kali kita pengurus wilayah itu harus jadi
pribumi, saya pengennya ke Kalimantan, ingin jalan-jalan bikin konten, nggak misalkan lah ke tadi itu apa Dayak, model begitu. Ya dibiayai lah setengahnya dari satu guru, misalkan begitu. Nanti kalau di Subang atau di Bekasi, ya saya jadi pribumi, makan dijamin gratis, gitu kumpul, misalkan di situ, di sini, misalkan seperti itu. Biar silaturahminya jalan, nanti pulang-pulang itu ada yang langsung bisa menciptakan lagu, ada Om Jai misalkan mengajari membeli aplikasi yang berbayar itu. Kalau Om Jai mah kan berbayar semua itu, Om Jai itu salah satu contoh di antaranya. Model begitu ya, kapan-kapan lah kalau bisa mah nanti bicarakan dengan Pak Is. Terima Barangkali kasih ada Pak yang bertanya lagi, Yudi. Mangga? Ya itu tadi apa namanya Mr. Bam menyampaikan ada aplikasi yang berbayar itu namanya suno.com. Mungkin bisa dicoba nggih. Iya, itu yang bertanya kan guru komputer itu. Saya kan bukan guru komputer, saya guru seni. Ini salah sasaran bertanyanya. Kalau saya kan boleh dikatakan orang yang mempraktekkan, sementara ilmu itu ada di mereka sebenarnya. Kalau saya itu ngacak-ngacak aja nyari sendiri. Saya nggak pernah nanya, itu kebetulan aja setelah ada informasi ada AI ya saya cari, saya lacak, dan akhirnya ternyata menemukan sesuatu. Ternyata guru-guru musik aja belum banyak yang menciptakan lagu lewat itu. Tapi ternyata saya yang bukan guru musik. Itulah hebatnya guru. Kalau guru itu seperti itu. Oke, Oke, terima kasih Pak. Monggo dilanjutkan lagi. Mau. Oh, oke, Pak dilanjut Yudi, ya. Pak Yudi itu raise hand. Monggo Pak Yudi. Bisa menyala dulu, Pak Dok? Boleh, Boleh boleh, ya. santai aja. Ini Ini kan tahun baru terkait ini. ya terkait dengan konten kreator tadi, mungkin akhir-akhir ini saya menyimak beberapa konten yang tampil di Facebook ya. Di Facebook itu ada namanya Facebook Pro, dan di TikTok juga banyak. Mungkin ini agak sedikit kekhawatiran kita sebagai guru-guru. Banyak orang yang mengambil kesempatan dalam konten FB itu yang kira-kiranya dari sisi kontennya tidak unfaedah gitu Pak Dok. Yang hanya joget-joget dan yang lain-lain. Apakah sebagai guru juga mungkin kita berkesempatan untuk itu, atau kita mengambil jalan lain nih Pak Dok? Mungkin minta saran dari Pak Dok. Terima kasih. Jawabannya materi yang kemarin diterangkan sama Mas Noe Sabrang. Kalau kita ingin maju, ingin melesat, jangan berada di rel yang sama katanya. Harus punya rel sendiri. Kalau kereta api ada satu rel, diinjak bersama-sama, kan harus gantian, lama majunya. Kita bikin rel sendiri. Tapi kalau nyari uang, memang yang seperti itu, yang joget-joget, yang tadi itu digital itu online itu apa? Bukan judi online, tadi itu apa? Game online. Yang gift. Itu game. banyak guru-guru di Bekasi itu. Saya juga belajar ke guru yang punya penghasilan lebih besar dari PNS, tapi dia nggak mau muncul karena malu. Saya malu Pak, saya bikinnya game online. Begitu saya lihat game online-nya, oh ya namanya juga game online ya kan, banyak siswa yang jadi korban ya. Tapi yang dia bikin itu pendidikan, bagian-bagian yang berbahayanya dia tidak ikutin. Ternyata uangnya memang menjanjikan. Tetapi kalau konten-konten pendidikan seperti yang saya garap, hanya pengganti pulsa. Seiring waktu mungkin nanti bisa dari lagunya bisa dijual. Atau paling tidak ya ilmunya untuk menjadi konten kreator. Guru-guru itu harus membanjiri Facebook, harus membanjiri Instagram. Guru-guru harus membanjiri karya-karya di YouTube. Itu harus guru. Kalau dilepaskan kepada mereka, ya Allah, hancur dunia ini. Nah, sekarang harus berkompetisi guru itu. Dosa. Kalau sekarang anak-anak, terutama guru-guru komputer nih yang paling dosa. Karena apa? Anak kan diajarin komputer dari mulai SD, SMP, SMA.
mereka mahir. Kemudian sekarang langsung melejit membuat konten-konten yang memang paling laku ke duit itu kan yang seperti itu, yang tidak mendidik. Joget-joget, kadang-kadang guru-guru juga terbawa. Harusnya guru-guru harusnya tidak boleh terbawa seperti itu, kita ada batasan moral di situ. Kita harus bikin rel tersendiri. Jangan ingin terkenal, jangan ingin mencari uang yang berlebih-lebihan, karena itu makan rezeki itu, bahasa Sunda nama rezeki mah geus dipincukan ku Allah itu. Saya juga tidak pernah berpikir akan memiliki buku yang bestseller dibeli pemerintah, itu kan tidak pernah terpikirkan. Tapi seiring waktu ternyata mengejutkan, dapat telepon begitu. Berkarya saja seperti Facebook. Di PowerPoint saya kan di situ ada tulisan Facebook. Zuckerberg itu dia itu hanya 2 temen di kamar komunikasi, kemudian 3 kamar, 4 kamar, itu aja. Dan sekarang kan seluruh dunia. Jadi bekerja saja, tidak usah ngoyo. Yang paling penting seperti Noe Sabrang ini yang simbolik ternyata terlibas oleh AI. Katanya kemarin direm dulu kata Noe Sabrang ya kan. Ya jangan terburu-buru tapi terus aja dalami. Nah, kalau guru-guru dari satu guru datang untuk ingin rembuk tentang simbolik, karena simbolik itu kan saya bangga, saya senang dan ibadah nanti. Karena apa? Karena anak-anak yang bergabung dengan simbolik masa depannya sudah tahu bahwa dia adalah calon seniman, bahwa dia adalah olahragawan, bahwa dia cocoknya adalah traveling atau dia tata boga. Akan ketahuan. Kalau sekarang di Facebook kan begitu barangkali. Terjawab? Siap, Pak Dok. Terima kasih. Apa? Dilanjut? Monggo dilanjut lagi. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sampai jam berapa? Ini udah sampai jam 9 ini ya? Ya udah dipersingkat aja ya, dipersingkat aja. Gini. Kita itu harus mempelajari sistem. Jadi dan tidak usah banyak bertanya sebab orang lain belum tentu memperdalam atau mempelajari apa yang kita kerjakan. Justru semakin banyak orang tidak tahu, maka kita akan menjadi narasumber. Kita akan diundang kemana-mana. Karena sebagai pelopor, kalau banyak nanya, berarti bahwa kita itu hanya mengikuti rel yang sudah ada. Ya, salah satu contoh tadi, saya menciptakan lagu nyari sendiri, gak guru komputer gak ngerti dia. Padahal guru komputer di SMA kan udah papan atas itu, tapi karena baru muncul pada saat itu, sehingga malah kita yang lebih mendahului. Nah, jadi model ini gambar grafik. Kalau penontonnya itu ternyata di grafiknya itu gambarnya ungu, berarti itu banyak penonton yang kembali. Tapi kalau di grafiknya itu gambarnya warna biru, itu penonton baru. Ada 2 gambarnya, ada biru dengan ungu itu berdekatan. Kadang-kadang yang biru di atas, yang ungu di bawah garisnya. Itu tandanya sudah ada penggemar fanatik. Tapi kalau gambar ungunya di bawah sekali, tapi birunya di atas begitu. Itu hanya penonton baru, setelah itu dia tidak nonton lagi. Jerak. Nonton sekali kabur. Besok begitu tayang lagi karya kita nggak mau nonton, dia udah tahu gitu kan. Tapi kalau sudah ada gambar ungu, apalagi kalau gambar ungunya di atas, gambar birunya di bawah, wah masa depan cerah tuh. Karena apa? Sudah ada penggemar fanatik gitu. Jadi kita harus mempelajari itu. Kemudian kalau ingin, nah ini ada jurusan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, berbahagialah. Jika kita berbicara di bawahnya diterjemahkan pakai bahasa tersebut, maka di negara yang mempergunakan bahasa tersebut itu akan meledak gitu. Jadi kalau memakai tag di bawahnya kita bicara apapun pakai tag bahasa Jerman, maka di Jerman meledak gitu. Gitu. Kalau kita berbicara tapi di bawahnya pakai bahasa Inggris di terjemahan, maka nah itulah.
Atau kita ngomong pakai bahasa Sunda, apa pakai bahasa Indonesia tapi bawa terjemahkan bahasa Sunda. Orang Sunda mungkin nanti, oh maksudnya itu. Itu di antaranya hal-hal seperti itu adalah temuan-temuannya. Nah, di sini juga boleh Bapak dan Ibu nanti tonton eh, yang ada di YouTube yang saya itu. Penontonnya sekarang hanya Indonesia 82%, Malaysia 4,4%, Singapura 0,1%. Kenapa ada Malaysia sekarang? Kemarin kosong Malaysia, sekarang kok ada? Gara-garanya lagu Indonesia tanah air beta. Apa lagu itu ya? Di sepak bola itu? Lagu Tanah Air. Tanah Air. Lagu itu. Saya kupas karena dibajak sama Malaysia. Saya bikin konten, penontonnya sudah 13.000, baru juga berapa hari. 13.000. Padahal saya cuma nyanyi sendiri. Saya nyanyi, kemudian setelah itu terjemahkan bahwa itu lagu karangan Ibu Sud. Kemudian kenapa kemarin waktu bola Malaysia itu kok menyanyikan lagu itu, kan itu lagu Indonesia. Dan lagu Halo Halo Bandung juga kan jadi Halo Halo Kuala Lumpur. Malaysia itu dibajak. Itu saya buka konten udah 13.000 sekarang penontonnya pada beberapa hari. Salah satu contoh seperti itu. Itu Malaysia di sini 4,5%, rata-rata mencaci maki di situ. Oh, udah tua katanya, jangan jadi provokator, katanya ingat umur. Begitu. Konsentrasinya. Saya katakan saya berbicara sejarah. Ini meluruskan, saya tidak jadi provokator. Di mana sih provokasinya? Saya hanya menceritakan bahwa ini lagu ciptaan Ibu Sud. Gitu. Halo Halo Bandung itu lagu perjuangan, lagu wajib Indonesia. Saya bercerita seperti itu. Kenapa sekarang 4,4% ini penonton dari Malaysia? Coba aja ditonton di situ. Di YouTube-nya kan ada ruang komentar, coba di situ. Ya Allah, itu yang marah orang Malaysia, netizen Malaysia marah banget itu. Padahal kita itu kan ibadah. Tapi mereka bicaranya akhirat, dah tua ingat jangan jadi provokator katanya gitu. Ingat umur katanya bilang begitu. Justru ibadah. Kalau tidak begini, kalau diam saja Indonesia akan kehilangan tempe, akan kehilangan baju batik, akan kehilangan reog Ponorogo, akan kehilangan lagu-lagu Terang Bulan, kan sudah Terang Bulan diambil sebagai lagu wajib Malaysia, ya kan? Rasa sayangnya, nah itu juga diklaim juga menjadi lagu Malaysia. Banyak. Nah, setelah saya kupas tuntas, ternyata lumayan tuh honor YouTube-nya naik 13.000 belum apa-apa. Itu barangkali. Ada lagi yang lain sambil nunggu ya. Oke, lanjut. Guru harus tahu masalah dan harus tahu solusi. Nah, tidak usah jadi orang pinter di bidang IT lah. Sebab di sekolah itu kan saya juga menciptakan lagu dulu sebelum ada AI. We are traveling along in search of all knowledge to reach our bright future. Nah, kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al ilmu nafi'un lil mustaqbalina wa akhiratina. Bahasa Indonesianya, ilmu bermanfaat untuk hari depan dan di akhir nanti. Itu lagu itu ketika ada kunjungan dari Irak pada saat itu disajikan dalam bahasa Arab. Wah, tepuk tangannya dahsyat. Padahal saya bukan jurusan musik gitu kan. Begitu ditanya, Pak, kok artinya beda? Katanya. Ya, orang saya minta diterjemahkan ke guru bahasa Arab. Kan saya nyiptakan lagunya pakai bahasa Indonesia. Ilmu bermanfaat untuk hari depan dan di akhir nanti itu kan. Tapi kenapa? Al ilmu nafi'un lil mustaqbalina wa akhiratina. Urusannya hari nantinya jadi hari akhirat di situ. Bahasa Inggris yang lebih jauh lagi. We are traveling along in search of all knowledge, kan? Kita sedang dalam perjalanan panjang, gitu kan? Padahal asalnya kan ilmu bermanfaat. Kenapa jadi perjalanan panjang? Karena yang menerjemahkan guru bahasa.
Kita itu tidak usah pinter segala pinter lah, asal jago manajemen saja. Termasuk tadi Pak Yudi, ingin jadi konten kreator, berbagi tugas aja lah. Saya juga tidak serba bisa, tetapi ilmu manajemennya gitu. Oke, jadi guru harus tahu masalah dan tahu solusi. Permasalahan dasar, menguasai manajemen, berbagi tugas, kemudian menunjukkan arah. Anak-anak yang menonton konten-konten kita, kemudian dia bertanya, ya kita luruskan niatnya. Innamal a'malu biniat. Sebab bisa frustasi. Wah, Deddy Kobuzer itu sampai dahsyat sekali penghasilannya begini-begini. Kalau kita ingin mengejar dia, frustasi. Niatkan. 2. Apakah untuk dunia atau akhirat? Rata-rata orang sukses itu karena ada 2 tadi. Salah satu contoh lah. Di Bali. Bali itu kan budaya Hindu. Kenapa pematung-pematung tradisional itu justru yang jadi pematung itu Asmat dengan Bali? Kenapa di daerah yang mayoritas Muslim tidak ada pematung terkenal? Karena mereka membuat patung adalah ibadah. Imade, Iwayan, itu di Bali. Membuat patung itu adalah ibadah. Ketika barangnya dipajang ternyata laku, jadi dunia akhirat dapat menurut versinya beliau. Begitu juga di Asmat. Nah, kalau kita membuat konten kreator di YouTube, di TikTok, atau menulis di Satu Guru, niatkan. Karena apa? Karena yang dibawa ke akhirat menurut Islam itu salah satu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita meninggal dunia, ternyata ada orang yang berterima kasih berkat nonton video, berkat membaca tulisan yang di Satu Guru, saya menjadi sukses. Kan pahalanya kita yang menikmati. Jangan mencoba guru-guru membuat karya nyeleneh yang merugikan akhirat. Pikirkan 2. Cari akhirat, dunia. Dunia itu bisa tiba-tiba. Dan saya juga walaupun sudah sesepuh ini masih punya niat, mudah-mudahan lagu yang saya ciptakan bisa laku. Mudah-mudahan yang bertanya tentang tata cara supaya mendapatkan essence dari YouTube, itu kan nanti akan mengundang saya. Begitu. Dan rata-rata dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membuat kita itu menjadi pelopor. Gitu. Deep learning, artificial intelligence itu sudah dibicarakan oleh Pak Mukti, Profesor Mukti, bahwa akan jadi bahan ajar. Oleh sebab itu kita mulai sekarang. Lewat Satu Guru, orang yang aktif di Satu Guru ini, insya Allah nanti akan menjadi pelopor, akan jadi pembicara di mana-mana. Berhubungan dengan deep learning, ya kan, yang full itu. Jadi memang harus tuntas. Anak itu kalau sudah hatinya tersentuh, dia akan bergerak sendiri. Jangan dipaksa. Orang nggak minat di matematika dicekoki, dikursuskan ya sampai ongkek. Orang dia nggak minat di situ. Harusnya seperti yang dijelaskan kemarin, ya, dari pembicara-pembicara itu. Ini sebenarnya berbahagia ya yang bersatu di Satu Guru. Masa depannya cerah nih dengan menteri baru ini, karena ada hubungannya dengan deep learning dan artificial intelligence. Ini akan jadi bahan ajar katanya nanti. AI akan masuk kurikulum di tahun 2025. Kemudian guru harus jadi konten kreator dari mulai sekarang supaya nanti bahan ajar itu tidak terlalu capek karena materinya bisa ditonton bersama-sama, dan masih banyak lagi lah. Kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, adalah teknologi yang memiliki kemampuan memecahkan masalah layaknya manusia. AI dalam tindakannya tampak seperti menirukan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat mengenali gambar, menulis puisi, dan membuat prediksi berbasis data,
mencipta lagu, dan masih banyak lagi. Berguru dari penemu Facebook, dibuat pada tahun 2004, Mark Zuckerberg bersama rekan-rekannya mahasiswa, yaitu mahasiswa teman kos di Harvard College, yaitu Eduardo Severin, Andre Colum, Dustin, dan Chris Hughes. Berasal dari direktori Facebook yang sering diberikan kepada mahasiswa Universitas Amerika. Dia itu dulu bekerjanya secara detail di antara mereka saja. Tidak berpikir sedasar yang sekarang. Tapi ternyata sekarang, ternyata media sosial yang boleh dikatakan paling gemuk di bidang yang lain dibanding-bandingan yang lain. Oke, langsung kesimpulannya saja sekarang. Kesimpulannya, guru itu harus jadi pelopor. Yaitu tadi adalah peluang besar untuk jadi pelopor. Salah satu contoh diantaranya pelopor-pelopor yang ada di satu guru, Noe Sabrang, pencipta lagu dan pencipta aplikasi simbolik. Kemudian Dr. Fahrudin Faiz, ya, itu penemu keuletan, ilmu keuletan. Hanya dengan ceramah walaupun cuma pesertanya beberapa orang saja, dia menjadi meledak dahsyat karena lewat aplikasi, lewat media sosial diupload ke YouTube. Dan Pak Fahrudin Faiz kemarin waktu saya datang ke rumahnya itu bilang, itu di YouTube itu saya nggak tahu itu. Oh, banyak di channel-channel YouTube kok ceramah saya. Ceramah saya itu hanya di satu masjid. Itu yang ada honornya buat Pak Fahrudin Faiz. Yang lain itu ngekor itu. Cuma gambar aja gitu kan. Setelah itu baru ada isi ceramahnya. Itu download ulang katanya. Saya tidak mengenal mereka. Mereka itu tidak memberitahu saya. Begitu. Padahal ceramahnya itu cuma asal mulanya pesertanya nggak banyak. Itulah penemuan Pak Fahrudin Faiz. Jadi bekerja saja seulet-uletnya walaupun pesertanya harusnya 40 siswa, ternyata yang datang cuma 1 atau 2 siswa, nggak apa-apa, kerjakan aja semaksimal mungkin. Begitu. Itu salah satu contohnya Pak Dr. Fahrudin Faiz. Kemudian Wijaya Kusuma atau Om Jai, Dr. Wijaya Kusuma, guru blogger salah satu contohnya. 1 hari 1 naskah. Saya datang kemanapun, datang Om Jai pasti sedang nulisnya, kan pakai HP. Om Jai itu kalau nulis pakai HP begitu, nunggu berapa menit juga jadi 1 naskah itu. Salah satu contohnya itu penemuan Om Jai. Dan satu lagi yang tidak mau disebut namanya, banyak guru-guru yang saya temukan, saya juga berguru kepada mereka karena mendapatkan uang lumayan dari YouTube, tetapi game online yang dia buat. Itu barangkali sebagai bahan gambaran, sebagai keberhasilan penemuan-temuan yang paling sukses mah sebenarnya itu POB itu ya, Guru Erja itu paling sukses karena tembus Eropa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Intinya ketika kita menjadi konten kreator, kita itu harus fokus, harus konsisten, terus jangan pernah berpikir tentang honor dulu, tetapi sisipkanlah pesan-pesan moral dalam setiap konten yang kita buat. Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri kegiatan webinar pada malam hari ini, marilah kita berikan kesempatan kepada Pak Dedi untuk memberikan closing statement. Monggo kepada Pak Dedi, kami persilahkan. Oke, bekerja apapun, yang paling utama itu bekerja seulet-uletnya dan ada 2. Pikirkan untuk akhirat dan dunia. Kalau ternyata di dunia ini tidak kita temukan, paling tidak ketika kita berada di alam kubur, kita mendapatkan sesuatu. Karena pekerjaan-pekerjaan kita itu
dipelajari oleh mereka dan pahalanya kita nikmati. Ya syukur-syukur kalau ternyata diberikan di dunia seperti yang pernah saya nikmati dalam dunia tulis menulis. Ternyata di dunia saya dapatkan. Demikian. Terima kasih, Bapak. Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan baik kepada narasumber maupun kepada peserta yang sudah mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Saya selaku host mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan. Marilah acara webinar kita pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, izinkan saya membawakan sebuah pantun lagi sebagai penutup pertemuan malam hari ini. Jika pergi, janganlah sendiri, Cakep. agar tak lupa waktu. Iya. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan bikinnya Terima itu? kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mr. Bams. Monggo. Ya, di chat masih ada yang menanyakan daftar hadir, boleh di-share lagi ya, Mbak Laili ya. Daftar hadirnya tolong di-share lagi. Masih ada yang menanyakan daftar hadir. Tadi sudah di-share ya. Oke, ini pengumuman saja ya, bahwa untuk sertifikat itu kami akan keluarkan dengan 36 jam sebetulnya. Jadi dari 7 materi itu, kemudian nanti kami akan berikan challenge ke Bapak Ibu peserta ya, tugas mandiri untuk menulis gitu. Karena salah satu misi satu guru adalah mengajak Bapak Ibu guru menulis. Nah, itu kalau di total semuanya 36. Ya, nanti ada sertifikatnya ada 2 halaman ya, dan bagaimana kalau misalnya tidak full hadir semua gitu. Sebetulnya nanti itu akan dikombin aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kami siapkan Google Drive untuk tugas mandirinya, itu satu pertemuan itu minimal challenge-nya adalah 200 kata. Jadi hari pertama judulnya Spiritualitas Guru Indonesia dari Pak Dr. Faiz. Nah, Bapak Ibu bisa membuat judul yang lain, tidak harus sama gitu ya. Kemudian di sana bisa resume, bisa juga opini dari materi yang disimak gitu kan. Nanti link YouTube-nya akan di-share misalnya. Nah, itu nanti yang akan mendapatkan sertifikat sebanyak 36 jam ya. Jadi dari setiap pemateri ada 7, itu 4 jam. Nah, tugas mandiri tulisannya itu adalah dihitungnya 8 jam gitu. Itu salah satu bentuk kami dari satu guru different dengan yang lain gitu Kak. Jadi nanti ada penugasan sebagai bentuk bahwa apapun yang kita luangkan waktu itu diikat dalam tulisan gitu. Itu dan rasanya 200 kata mudah-mudahan tidak itu setengah halaman tuh kalau 200 kata tuh ya. Jadi kalau 200 kata kali 7 materi itu 1.400 kata, itu masih yang minim banget lah ya. 1.400 kata tuh minim banget lah. Ya mudah-mudahan tidak terlalu membebani, tapi ada produk gitu bahwa kami mengadakan berapapun tadi Pak Dr. Dedi menyampaikan contoh Pak Faiz peserta pengajian masih berapa. Nah, sama kita juga ya. Dan kesempatannya berlaku untuk siapapun yang hadir, meskipun hadirnya cuma satu kali misalnya di hari yang terakhir ya, tetap nanti penugasannya, dan ketika tugasnya dikumpulkan, kami akan tetap memberikan sertifikat yang 36 jam. Itu sebagai tambahan dari kami, dari satu guru. Mudah-mudahan ini jadi challenge di awal tahun, dan deadline-nya nanti kita sepakati ya. Kalau misalnya kita mau 1 minggu gitu. Jadi kalau kita berakhir tanggal 1, penugasannya misalnya sampai tanggal 7 is okay gitu. Nanti sertifikatnya kita keluarkan per tanggal 18 gitu ya. Ya tanggal 8 gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan jadi ada oleh-oleh buat Bapak Ibu
menghadirin. Itu saja tambahannya. Terima kasih Bu Laili, terima kasih Pak Dr. Dedi, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini. Saya izin ambil foto dulu. Yang berkenan untuk membuka kamera silakan. Tapi kalau misalnya rasanya posenya kurang bagus ya nggak apa-apa, tetap off kamera. Yang memungkinkan boleh. Ini ada 2 slide. Ya, saya ambil yang slide pertama dulu. Yang bisa buka kamera silakan. Saya hitung 3, 6, 5. Oke, saya pakai hitung 3, 6, 5. Oke. Baru slide yang pertama, sebentar. Saya simpan dulu. Sekarang slide yang kedua. Oke. Saya hitung 2025. Sesuai tahun baru. Jadi menghitung ambil gambar udah nggak musim 1, 2, 3 ya. Kalau Kang Yudi mah ngitungnya 300 triliun katanya gitu. Ya. Ada juga 6,5 tahun, ada yang gitu. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat mengakhiri tahun 2024 dan mengawali 2025. Di akhir tahun ini kami mengucapkan selamat tahun baru 2045. Mudah-mudahan 2025, mudah-mudahan 1 tahun ini penuh dengan pembelajaran, penuh dengan karya, dan kita akan ketemu di puncaknya besok 1 Januari bersama Pak Dr. Cahyana. Beliau luar biasa, beliau birokrat, teknokrat juga gitu ya. Sampai ketemu besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pamit. Ya. Pamit Mas Bam. Ya, makasih semuanya. Sehat selalu. Izin. Oke.